Ada di antara kita yang sengaja lari dari ibunya karena dia menganggap kalau ibunya halangan dia di dalam karirnya. Ada yang dia sengaja lari dari ibunya karena dia menganggap kalau ibunya itu penghalang dia untuk bahagia dengan istrinya. La haula wala quwata illa billah. Ini kebodohan. Kalau dia ingin baik usahanya, ingin lancar urusannya, itu jalannya. Kalau dia ingin diterima taubatnya oleh Allah, dia diberikan taufik dengan amalan salih, itu jalannya. Dan hadirin yang saya muliakan, ketahuilah, seorang tidak mungkin bisa membalas kebaikan ayah ibunya walaupun dia memberikan apa yang dia berikan kepada ayah ibunya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yajzi walidun waladahu, la yajzi waladun walidahu. Seorang anak dia tidak mungkin membalas kebaikan ayah ibunya. Tidak mungkin. Apapun yang dia berikan, mobil kita berikan, rumah kita berikan, haji kita hajikan, umrah kita umrahkan, semua yang bisa kita berikan para jamaah. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajzi waladun walidah. Tidak bisa membalas kebaikan seorang anak kepada ibunya. Tidak bisa. Kita mau sombong, kita menganggap kalau kita hebat dan tidak ada apa-apanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak bisa. Kata Nabi, illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Kecuali kalau kita mendapatkan ayah dan ibu kita itu seorang budak, kita beli kemudian kita bebaskan. Dan itu mustahil di zaman sekarang. Jadi kita jangan sombong dengan apa yang kita miliki dari kenikmatan, dengan apa yang Allah berikan kepada kita dari jabatan. Itu gak ada apa-apanya kalau kita tidak berbakti kepada ibu dan ayah kita. Baik, yang kedelapan para jamaah, kalau saya salah urutannya tinggal dibetulkan saja. Dan ini barangkali yang terakhir dari apa yang kita nukil dari sabda-sabda Nabi SAW. Perlu kita ketahui hadirin yang dimuliakan Allah, birrul walidain yang kita berikan kepada ayah dan ibu kita adalah sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengkabulkan doa-doa kita. Rasulullah pernah mengkhabarkan seseorang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang kepada kalian semua seseorang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang kepada kalian semua seorang dari daerah Yaman yang namanya Uwais Al-Qarni. Kalau kalian bertemu dengannya, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu, berdoalah, mintalah doa kepada dia agar dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika mendengarkan khabar seperti ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di masa beliau menjadi seorang khalifah, beliau menunggu waktu yang tepat kapan muncul orang yang diberitahukan oleh Nabi. Kapan muncul? Sampai akhirnya beliau mendapatkan. Rupanya sebab orang tersebut diceritakan oleh Nabi SAW keadaannya, orang tersebut adalah orang yang selalu berbakti kepada ibundanya. Barangkali para jamaah selama ini kita mengangkat kedua tangan kita, memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mengabulkan permintaan kita. Tidak dikabulkan oleh Allah, tidak kunjung tiba pengabulan tersebut. Coba kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Coba kita senangkan hati keduanya. Kita buat mereka tersenyum. Kita buat mereka itu gembira dan bahagia. Niscaya Allah akan kabulkan permintaan kita. Dan ini semua hadirin yang dimuliakan Allah adalah sedikit dari apa yang diriwayatkan dan disabdakan oleh Nabi SAW kepada kita semuanya. Tujuan kita adalah bagaimana kita menjadi sosok yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, kita sudah membahas
keutamaan birrul walidain dari ayat-ayat Al-Quran dan dari sunnah Nabi SAW. Namun di sana ada beberapa adab yang harus kita perhatikan sebagai seorang yang berbakti kepada ayah dan ibu kita. Silahkan dicatat dan ditulis. Pertama, di antara adab seorang kepada ayah dan ibunya, seorang anak dia harus merasa gembira, ringan tangan, ringan hati dengan semua perintah yang diperintahkan ayah ibu kita kepada kita. Sebagian kita para jamaah menganggap kalau kita itu sudah berbakti kepada ayah dan ibu kita. Tapi giliran ayah dan ibu kita menyuruh kita dengan sesuatu yang tidak melanggar syariat, kita berat. Kita masih berpikir dan menimbang-nimbang untung dan rugi. Padahal kalau kita melihat anjuran dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya atas perintah-perintah yang diberikan ayah ibu kepada kita, kita nggak boleh merasa tertekan dengan perintah keduanya. Kita harus ringan tangan, bahkan tidak boleh kita membantah, membalas dengan ucapan apapun yang menandakan kita itu tidak setuju, selama tidak melanggar syariat. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taqul lahuma uffin." Jangan engkau itu mengatakan kepada kedua orang tuamu kata-kata uff. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, kata beliau, "Wa hadza adna maratibil ada." Dan ini adalah tingkatan yang paling rendah dari azab yang diberikan seorang anak kepada ayah ibunya. Tingkatan yang paling rendah. Nabbaha bihi ala masiwa, yang mana Allah Azza wa Jalla ingin menyinggung dalam ayat tersebut terhadap apa yang lebih berat dari kata-kata uff. Wal makna la tu'dhihima azna adiyah. Maknanya adalah fala taqul lahuma uffin. Maknanya adalah jangan kalian itu menyakiti kedua orang tuamu dengan bentuk penyakitan yang paling rendah apa. Sebagian orang memahami dari kata-kata uff dari ayat tersebut yang tidak boleh hanya sebatas uff. Kalau lebih ringan dari uff nggak apa-apa. Seperti di hatinya itu gondok, dia nggak mengatakan uff tapi mukanya cemberut, gimana gitu? Dia anggap itu tidak apa-apa, kan yang dilarang kata-kata uff. Keliru hadirin. Allah dalam ayat itu menyebutkan fala taqul lahuma uffin, bukan mencontohkan hanya itu yang paling rendah yang tidak boleh. Tapi kata Imam As-Sa'di, fala tu'dhihi bi adna adiyah. Jangan engkau menyakiti ayah ibumu dengan bentuk penyakitan apapun yang paling rendah. Jadi kalau kita pasang muka cemberut, lalu ayah ibu kita itu tersakiti, haram, gak boleh. Bukan yang gak boleh itu kita mengatakan uff. Kalau orang Arab itu kalau mereka gak suka itu mereka mengatakan uff. Kalau kita itu apa? Apa? Hah? Alah, gitu misalnya. Itu nggak boleh. Tapi bukan itu yang hanya tidak boleh. Yang lebih ringan daripada itu, seandainya memberikan sesuatu yang menyakiti hati ayah ibu kita, itu juga haram. Nggak boleh. Coba lihat para jamaah kita introspeksi, betapa banyak kita menyakiti hati ayah ibu kita dengan wajah kita atau dengan sesuatu apapun. Dan ini adalah pelajaran yang perlu kita perhatikan. Adab yang kedua para jamaah, tadhkiruhuma billah wa taqdimul nushi lahuma.
Seorang anak yang berbakti adalah seorang yang dia selalu mengingatkan ayah ibunya di dalam kebaikan. Bukan berarti seorang itu berbakti lalu dia iya terus dan memberikan segala yang diinginkan ayah ibunya, padahal itu melanggar syariat. Tapi seorang anak yang berbakti adalah seorang yang dia mengajak ayah ibunya kepada jalan kebaikan. Tentunya dengan kata-kata yang baik dan sikap yang baik. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, kita sudah ceritakan tadi salah satu dari nabi-nabi Allah, bagaimana dia mengajak ayah ibunya dalam kebaikan. Nabi Ibrahim, ayahnya musyrik, tapi dia mengajak dengan kebaikan. Terus diajak ayahnya untuk kembali kepada jalan yang lurus. Jadi para jamaah, tidak dipahami dari makna birrul walidain, kita sama sekali tidak menyinggung keadaan ayah ibu kita di dalam kemaksiatan yang mereka lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Anas bin Malik telah menyuruh kepada kita menolong saudara kita apakah dia dalam keadaan zalim atau dalam keadaan mazlum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Tolong saudaramu dalam keadaan zalim atau dalam keadaan mazlum. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kita menolong saudara kita dalam keadaan dizalimi, itu jelas. Ada orang dikeroyok, kita bantu. Tapi kalau dia melakukan kezaliman, bagaimana kita menolong dia?" Kata Nabi SAW, "Tahjuzuhu anisyar." Engkau halangi dia dari kejelekan. Fa inna dzalika nasruh. Itu adalah bentuk kamu menolong saudaramu. Maka sahabat, kalau kita ingin berbuat baik dan menolong ayah ibu kita halangi dia di dalam melakukan kemaksiatan. Namun para jamaah, tidak bisa disamakan kita menasehati dan mengajak kebaikan ayah ibu kita dengan orang selain keduanya. Harus ekstra hati-hati dan harus menggunakan adab dan etika yang terbaik. Dan kita sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dengan ucapan yang lembut dari beliau, ya abati, ya abati, ya abati, dan lain sebagainya. Baik, kalau ayah kita menyuruh kita membeli rokok misalnya, nah, belum ya, kira-kira pergi kan? Para jamaah yang saya muliakan, gak boleh kita membelikan rokok untuk ayah ibu kita. Tapi dalam kita menolak, gak boleh kemudian dengan kata-kata yang kasar. Baik, oleh karena itu dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Seandainya ayah ibumu menyuruh dirimu untuk mensekutukan Allah di dalam apa-apa yang tidak ada ilmu di dalamnya, tak boleh kita taat. Tapi lihat apa yang Allah firmankan setelahnya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi pergaulilah ayah ibumu di dalam kehidupan dunia dengan pergaulan yang baik. Kalau kita menolak, ya tolak yang baik. Pak, Bu, ini rokok buat kita sakit. Apalah para jamaah saya rasa lebih paham bagaimana memberitahu ayah ibu kita. Ayah ibu kita menyuruh kita berbuat kesyirikan, tak boleh kita taat. Tapi dalam kita menolak dan di dalam kita itu menolak perintah tersebut harus dengan kata-kata yang baik. Dan ini adalah adab yang ketiga yang akan saya sebutkan. Layyinul kalam ma'ahuma. Kita harus lembut di dalam berbicara dengan ayah dan ibu kita. Dan tidak boleh mengeraskan suara di hadapan keduanya. Dan tidak boleh memotong pembicaraan ayah ibu kita. Tidak boleh. Baik, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ketika mentafsirkan ayat Allah dalam surat Isra yang ke-23, "Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Wa qul lahuma qawlan karima.
kata Imam As-Sa'di, yaitu yang dimaksud dengan qaulan karimah adalah lafaz yang disukai oleh ayah ibu kita. Adab, kelembutan dengan ucapan yang manis, dengan ucapan yang baik, yang akan menyentuh hati keduanya, yang membuat keduanya itu tenang. Dan ini tentunya berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain, dan satu tradisi dengan tradisi yang lain. Baik, Imam As-Sa'di, perhatikan para jamaah, mengembalikan qaulan karimah kepada urf, keadaan masyarakat kita masing-masing. Maka apa yang menurut keadaan daerah kita itu baik kepada ayah ibu kita lakukan. Seandainya orang tua kita mau duduk, kita sediakan kursi. Orang tua kita berbicara, kita dengarkan, biar sampai selesai. Walaupun yang dia bicarakan tak karuan, tapi dengar aja. Gak usah kita potong, oh gak bisa Pak, begitu Pak. Oke, biarkan saja dia berbicara sampai selesai. Kalau kita perlu luruskan saat itu luruskan, kalau enggak ya sudah biarkan saja. Ini adab. Sebagian kita nggak tahu, nggak mau tahu. Ini nggak boleh, ini maksiat tegas. Kita nggak boleh toleransi dalam hal kemaksiatan. Maha kata turadul ibilu ya Sa'ad. Bukan seperti itu caranya menarik onta wahai Sa'ad. Ini istilah orang Arab untuk menyinggung orang yang serampangan dalam dia berbuat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau menjelaskan di dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid, faidah yang bagus. Saya bacakan secara makna. Yang dimaksud dengan ucapan yang baik adalah seorang dia memulai pembicaraan dengan ayah ibunya dengan hormat, dengan sopan. Perhatikan kata Ibnul Qayyim, tidak memanggil ayahnya dengan namanya. Alhamdulillah kalau kita di daerah kita itu nggak seperti itu ya. Kalau kita panggil ayah ibu kita itu ya dengan panggilan Pak, Bu. Misalkan orang namanya bapak dia, misalkan namanya, contoh saja ya, maaf mungkin ada kesamaan, Said. Said sini. Ini apa ya? Ini bukan maksud qaulan karimah. Tidak masuk kategori qaulan karimah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak memanggil dengan namanya. Kemudian seandainya ketika beliau menjelaskan ucapan Nabi Ibrahim di dalam surat Maryam, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ketika Nabi Ibrahim ingin menegur ayahnya, Nabi Ibrahim itu tidak langsung mengatakan, kenapa kamu mengatakan, kenapa kamu ini, kenapa kamu begini, kenapa kamu begini. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam lari dari ibarat seperti itu kepada ibarat yang lebih sopan. Kenapa engkau, kenapa engkau, kenapa engkau, kenapa engkau. Tidak mengatakan jangan. Sama atau beda pada zaman? Misalkan ayah ibu kita sedang merokok. Sebentar, merokok itu hukumnya apa sih? Hah? Yakin? Sepakat kita? Kalau nggak sepakat, saya cari contoh lain. Sepakat nggak jemaah? Katanya ada khilaf nih di antara kita. Jangan ada perbedaan tentang rokok di antara kita ya. Rokok itu membunuhmu. Dan kita boleh nggak membunuh diri kita sendiri? Nggak boleh kan Pak? Baik. Kita ambil contoh rokok berarti Pak ya. Ayah ibu kita lagi merokok. Lalu kita mengatakan kepada dia, Pak, Bu, kenapa ngerokok? Walaupun para jamaah yang saya muliakan, ini tegurannya, ini kemaksiatan. Tapi kan ada cara menegur kita yang lebih bagus. Nabi Ibrahim ketika melihat ayahnya menyembah kepada batu, Nabi Ibrahim tidak mengatakan, wahai ayahku, kenapa? Wahai ayahku, jangan menyembah batu, jangan menyembah ini, jangan menyembah ini. Enggak. Nabi Ibrahim mengambil uslub atau ibarat yang lain. Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah begini? Kenapa engkau? Kita bisa mengatakan, wahai ayah, kenapa merokok? Kenapa minum ini, minum sesuatu yang haram misalnya? Begitu kan aja. Jadi seakan-akan kita sedang berbicara dengan seorang raja yang mulia. Dan ayah ibu kita adalah raja kepada kita. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan lagi, ketika Nabi Ibrahim ingin
mengungkapkan kalau ayahnya itu berada dalam kebodohan. Nabi Ibrahim tidak mengatakan, wahai ayahku, kamu itu nggak tahu masalah ini. Tetapi Nabi Ibrahim lari kepada ibarat yang lain. Nabi Ibrahim tidak mengatakan, wahai ayahku, kamu itu nggak tahu tentang masalah ini, makanya ikut saya saja. Para jamaah, saya berikan sebuah faedah. Setiap ayah dan ibu itu pasti menginginkan kebaikan kepada anaknya, ya apa tidak? Iya. Tetapi banyak sekali aduan-aduan yang mengatakan kalau ayah dan ibunya itu menjadi penghalang besar di dalam kebaikan. Yang sering kita dengar, ya, misalkan pemuda-pemudi, kalau yang laki-laki dia ingin mengamalkan sunnah dengan tidak menurunkan celananya di bawah kedua mata kaki. Hambatan terbesarnya itu siapa? Hah? Orang tua. Kenapa loh celananya seperti itu? Kayak orang kebanjiran. Panjangin lagi. Atau misalnya, maaf, memanjangkan jenggot, ini kan sunnah. Ini syariat Nabi. Dilarang oleh orang tuanya. Muslimah ingin menggunakan hijab yang syar'i atau ingin dia menutup wajahnya dengan niqab, secara sempurna dia berhijab, tantangannya dari orang tuanya. Namun para jamaah, sebenarnya kalau kita telusuri, orang tua kita tidak sejahat apa yang kita pikir. Mereka ingin baik. Mereka takut kalau kalian yang masih jomblo, masih banyak yang belum nikah kan? Masih. Kalau kalian celananya kayak gitu, kemudian pakai jenggot, gak laku sama perempuan. Itu yang ditakutkan sama orang tua kita. Hah? Muslimah ketika mereka pakai baju-baju yang gelap gitu ya, khawatir gak laku, gak ada yang mau melamar perempuan tersebut. Ini yang dikhawatirkan oleh orang tua kita. Nah, kalau kita tahu seperti itu, kan sudah tahu celahnya. Bagaimana kita menegur? Kebanyakan orang-orang mereka itu mengambil cara yang pendek. Kenapa sih Bapak larang-larang seperti ini? Ini kan sunnah. Nabi Ibrahim gak seperti itu, jamaah. Bapak ini gak tahu saja. Nabi Ibrahim gak seperti itu. Ini yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim adalah kesyirikan. Jauh lebih parah daripada orang tua yang melarang anaknya untuk berhijab dengan hijab yang syar'i atau berbusana dengan busana sesuai dengan Nabi SAW. Syirik ini yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai ayahku, aku memiliki ilmu yang tidak datang kepada engkau. Artinya bisa jadi orang tuanya memiliki ilmu juga, cuman ilmu yang dimiliki oleh saya tidak sama dengan apa yang kau miliki, wahai ayahku. Begitu para jamaah. Yang saya ketahui. Beda halnya dengan Bapak ini nggak tahu. Di kesalahan seperti itu kadang para jamaah memperuncing keadaan dan membuat kadang seorang ayah itu tersinggung dan menganggap kalau anaknya ini baru belajar sudah melonjak. Melonjak ya, ingin gurui yang lain. Tak boleh kita seperti. Coba nada Nabi Ibrahim tidak menggurui ayahnya. Baik, ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kemudian ketika Nabi Ibrahim ingin mengingatkan ayahnya dengan siksa dari Allah, perhatikan bagaimana qaulan karimah yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Pak, kalau bapak seperti ini bakal disiksa neraka. Bapak bakal nanti dibakar hidup-hidup di neraka. Mana ada orang tua yang kalau dibilang kayak gitu akan, oh iya ya nak ya. Kamu tahu apa? Dibilang seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Ya abati inni akhafu an yamassaka adzabun minar rahman. Wahai ayahku, aku khawatir engkau terkena siksa dari Allah. Khawatir. Kalau namanya khawatir, pasti terkena siksa atau tidak? Mungkin kena, mungkin enggak kan? Khawatir. Walaupun ayahnya itu ketika dia mati dalam keadaan musyrik, pasti akan disiksa oleh Allah. Tapi Nabi Ibrahim mengungkapkan dengan ungkapan yang lebih soft, yang lebih lembut. Wahai ayahku, aku takut engkau terkena siksa. Aku khawatir engkau terkena siksa. Begitu kan? Jadi sering saya jawab di dalam setiap curhatan orang yang mengadukan ayahnya begini, ayahnya begitu. Jawabannya, kamu kurang pintar lobby saja sebenarnya. Coba kalau lobby yang bagus. Kayak kita mau lobby proyek apa gitu kan.
atau ingin melobi kepada donatur apa. Begitulah kurang lebih. Kita melobi ayah kita dan ibu kita untuk kita ini bisa mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, berarti adab yang kedua adab yang ketiga adalah kita itu benar-benar berkhitab, berinteraksi dengan ayah ibu kita dengan khitab dan interaksi yang baik. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dari Tailasah ibni Mayyas. Beliau muridnya Ibnu Umar. Beliau mengatakan kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, apakah engkau itu," saya ulangi, Tailasah ini mengatakan, Tailasah ini muridnya Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan kepada Tailasah, "Wahai Tailasah, apakah kamu takut dari neraka dan kamu ingin masuk surga?" Kata Tailasah, "Benar wahai Ibnu Umar." Kata Ibnu Umar, "Ahayyun walida?" Apakah kedua orang tuamu hidup? Kata Tailasah, "Yang masih hidup ibuku." Yang masih hidup ibuku. Kemudian kata Ibnu Umar, "Demi Allah, lau alamta lahal kalam." Perhatikan kata Ibnu Umar, "Lau alamta lahal kalam." Seandainya engkau melembutkan suaramu kepada ibumu, wa at'amtaha ta'am, dan engkau berikan makanan kepada ibumu, latadkhulunnal jannah majtanabtal kabair. Engkau akan masuk surga selama engkau itu meninggalkan dosa besar. Coba dilembut. Masuk di dalamnya kita berkomunikasi. Ada seorang anak yang dia berbulan-bulan tidak pernah telepon ayah ibunya. Padahal setiap hari dia men-TM HP-nya itu, entah kemana saja dia telepon. Alasannya sibukkah? Alasannya ini itu. Sempatkan waktu kita berkomunikasi dengan ayah ibu kita. Ini adalah bentuk kita berbuat baik. Ini bentuk layyinul kalam. SMS pun tidak. SMS, tanya keadaan dan lain sebagainya. Berikan makanan sebagaimana kita memberikan makanan ibu dan ayah anak-anak kita. Tidak bisa kita menyuapkan makanan kepada ibu kita. Kita berikan apa yang dia inginkan. Kita kirimkan uang agar dia makan enak, agar dia santai, agar dia tidak capek-capek bekerja. Itu para jamaah. Ini adalah pintu terbuka dari surga Allah Azza wa Jalla. Baik, adab yang keempat, ada musabqihima fil hadis. Seorang anak tidak boleh dia mendahului ayah ibunya di dalam berbicara. Tidak boleh. Ya, jangan ngomong terus. Ayah ibunya bengong. Ini gimana sih anak? Para jamaah sabar, biarkan ayah ibu kita berbicara selesai. Tepat waktunya kita bicara. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, ada sebuah pohon yang itu mirip seorang muslim. Di majelis itu banyak sahabat-sahabat senior. Di dalam majelis itu ada Abdullah bin Umar. Ibnu Umar berkata dalam hatinya, ini korma. Sahabat yang lebih tua yang lain berpikir pohon ini, pohon-pohon yang ada di wadi, yang ada di lembah. Ibnu Umar dalam hatinya mengatakan korma, tapi Ibnu Umar tidak mengatakan itu di hadapan sahabat yang senior. Padahal tidak ada hubungan Ibnu Umar dengan mereka, nasab, tidak ada. Bayangkan para jemaah. Dengan orang lain saja yang lebih tua, kita nggak boleh mendahului mereka bicara, apalagi dengan ayah dan ibu kita. Ini yang diambil istinbat oleh para ulama. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, orang tua lebih besar haknya dibandingkan orang lain. Anehnya, seseorang kalau dengan orang lain, subhanallah, menjadi orang yang paling baik, paling sopan, tapi dengan ayahnya dia kurang ajar. Ini adalah fenomena yang benar-benar memprihatinkan di dalam kehidupan seseorang. Jangan kita dahului ayah kita dalam berbicara. Silahkan, biar orang tua kita bicara dulu. Para jamaah kita mempelajari seperti ini, bukan hanya agar kita dapat surga.
tapi agar kita dimudahkan di dalam mengamalkan dan menjalankan ibadah. Paham ini para jamaah? Banyak sekali orang-orang yang mereka tertahan dari mengamalkan kebaikan, faktor orang tua mereka. Karena rupanya kita mengurangi hak-hak mereka. Pulang, Pak, Bu, tadi saya dapat faidah dari ustaz saya. Kalau merokok itu haram, Pak. Terus katanya menurunkan celana di bawah mata kaki itu nanti kaki Bapak masuk neraka. Terus ngomong. Para hadirin yang saya muliakan, janganlah seperti itu. Walaupun memang itu kebenaran yang ingin kita sampaikan, tapi lihatlah etika yang baik. Amin. Kadang-kadang kita salah di dalam berbicara, akhirnya hasil kita salah. Baik, adab yang kelima, alla yuhiddan nazar ilaihima. Jangan kita memandang ayah ibu kita dengan pandangan sorot tajam. Lopotin bapak ibu kita. Tidak boleh para jemaah. Apalagi ini ketika sedang ada ribut. Anaknya ingin berbusana dengan busana muslim dan muslimah, hijab misalkan perempuan. Tidak boleh sama bapak ibunya. Setiap lewat, bapak ibunya lagi duduk di halaman, di meja makan, pandangannya itu, kerlingannya itu, sorotan matanya itu pedes. Lihat lagi, meremut wajahnya, gak enak wajahnya. Para hadirin yang saya muliakan, ini keliru. Walaupun ayah kita melarang kita dari kebaikan, tapi bukan seperti itu kemudian kita membalas. Oleh karena itu hadirin yang saya muliakan, di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari dari Miswar Ibnu Makhramah dan Marwan dan para tabi'in yang lain, di dalamnya, idza takallamu khafadhu aswatahum inda ma yuhidduna ilaihi an-nadhara ta'dhiman. Para sahabat itu kalau melihat dan mendengarkan Nabi SAW berbicara, itu nggak ada yang wajahnya itu menyorot dan menabrak pandangan Nabi. Semuanya tertunduk. Tidak ada yang berani menabrak pandangan Nabi SAW. Dan mereka merendahkan suara mereka di hadapan Nabi, di hadapan Rasulullah SAW. Loh, apa hubungannya Ustaz? Perhatikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kepada Rasul SAW. Maka sama hukumnya kepada orang tua kita. Tidak boleh kita itu menatap dengan pandangan tajam. Tidak boleh kita memberikan pandangan yang tidak mengenakan kepada ayah ibu kita. Oleh karena itu Urwah ibn Zubair disebutkan di dalam Siyar A'lamin Nubala, beliau mengatakan, ma barra walidahu man shadda tarafa ilaihi. Bukan dianggap seorang berbakti kepada ayah ibunya mereka yang selalu menabrak dan memandang kepada ayah ibunya dengan pandangan-pandangan tajam, beremut wajahnya. Itu bukan orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau orang yang melarang anaknya belajar agama, kalau pulang setiap pulang beremut wajahnya, setiap pulang tak enak. Bagaimana kalau kita pulang wajah kita ceria? Pak, Bu, apa bisa dibantu? Cuci piring, sapu rumah, cuci baju, ini itu masak dan lain sebagainya. Coba kalau seperti itu Pak. Kata Urwah bin Zubair, seorang belum dianggap berbakti kepada ayah ibunya jika dia masih melihat wajah dan pandangan ayah ibunya dengan pandangan tajam. Belum dianggap berbakti. Ini pandangan Pak. Betapa banyak di antara kita yang benar-benar menganggap ayah ibu kita itu seperti teman kita. Yang keenam, tidak boleh seorang itu memprioritaskan dirinya para jamaah atas keduanya di dalam makanan dan minuman. Di dalam makanan dan minuman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalil dari poin ini adalah kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua. Susu yang dia perah, dirinya pengen minum, anak-anaknya menangis, tetapi dia prioritaskan ibunya. Maka ini menunjukkan hadirin yang saya muliakan, hak orang tua kita lebih kita dahulukan dari kita. Kita dapat uang,
kita hitung-hitung, wah ini nggak dapat nih jatah orang tua kita ini. Salah. Yang pertama kali berapa yang harus saya kirimkan kepada ayah ibu kita? Berapa yang harus saya berikan kepada ayah ibu kita? Baru setelahnya, oh ini untuk shopping, ini untuk kuliner, ini untuk beli ini untuk jalan-jalan, ini untuk anak-anak. Baru seperti itu. Jangan di nomor terakhir kan, masih ada nanti kita kasih. Kalau enggak ya sudah. Salah kan? Tidak boleh kita seperti itu. Dosa. Kita memprioritaskan diri kita terhadap orang tua kita, ini haram. Ini bukan perbuatan yang birrul walidain. Oleh karena itu hadirin yang saya muliakan, betapa bahagianya seorang ayah dan ibu ketika mendapatkan anaknya setelah pulang dari belajar ilmu agama, dia berubah menjadi seorang yang memprioritaskan keduanya dari segala-galanya. Dia jadikan ayah ibunya itu sebagai raja di rumahnya, bahkan atas istrinya. Ada orang yang dia rela durhaka kepada ayah ibunya gara-gara istrinya. Dia lebih suka mendapatkan senyuman manis istrinya daripada harus berbakti kepada kedua orang tuanya. La haula wala quwwata illa billah. Ini adalah kekeliruan. Baik, kita mempersingkat karena masih cukup banyak materi yang ingin saya sampaikan. Yang ketujuh, tidak boleh seorang anak membuat ataukah memunculkan ketakutan kepada kedua orang tuanya. Apapun. Walaupun yang ingin kita beritakan berita yang menyedihkan, bagaimana kita bungkus dengan yang baik. Dan ini para jamaah yang dimuliakan Allah masuk dalam kategori berbuat bakti kepada kedua orang tua. Orang yang terjebak dalam gua, bisa nggak dia membangunkan ibunya untuk minum? Bisa nggak? Pas bawa pulang susu, rupanya ibunya tidur, bisa nggak dibangunin? Bisa. Tapi dibangunin atau tidak? Tidak. Kenapa mereka tidak bangunin? Kenapa dia tidak membangunkan? Kalau dia bangunkan khawatir, kaget, adab para jemaah. Maka kita jangan seperti itu. Itu saja tidak bisa, apalagi dengan yang lain. Baik. Adab yang ke-8, tawadhu, tauqir, penghormatan dan perendahan hati kita kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahfidh lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Engkau tebarkan sayap kerendahan kepada kedua orang tua kita dari kelembutan. Apa kata tafsir para ulama? La tamtani' min syai'in ahabba. Jangan engkau halangi orang tuamu dari sesuatu yang dia inginkan. Ini makna wahfidh lahuma janahadh dhulli minar rahmah. Jangan halangi orang tua kita dari sesuatu yang dia inginkan, selama tidak melanggar syariat. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, ketika mentafsirkan surat Isra ayat 24 tersebut, kata beliau, ini adalah sebagai ungkapan kelembutan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Kerendahan, ibarat seorang rakyat kepada rajanya, ibarat seorang budak kepada tuannya. Bayangkan, walaupun kita jabatannya tinggi, gak boleh kita sombong kepada ayah ibu kita. Dia yang berjasa kita membuat seperti itu. Seorang rakyat kepada rajanya, seorang budak kepada tuannya. Itu sebenarnya semestinya seorang anak kepada ayah ibunya, kata Imam Al-Qurtubi. Sebagaimana dikatakan oleh Sa'id ibnul Musayyab, sebagaimana dikatakan oleh Sa'id ibnul Musayyab, dan seorang yang dia menebarkan sayap kerendahan, maknanya adalah kelembutan kepada kedua orang tuanya. Ini kata Imam Al-Qurtubi. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, yang dimaksud melebarkan sayap kerendahan adalah tawadhu kepada kedua orang tuanya dalam rangka mendapatkan pahala darinya, bukan karena terpaksa, perhatikan, tetapi karena itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, adab yang ke-9, seorang anak tidak boleh membalas cacian dan makian ayah kepada dirinya. Kadang kita mendapatkan diuji oleh Allah dengan seorang ayah yang cukup begitu, sedikit-sedikit dimarahi, sedikit-sedikit caci maki dan macam sebagainya. Bukan anak yang berbakti kalau kita balas. Katanya di dalam ayat kan,
kejelekan dibahas dengan kejelekan. Ini nggak berlaku bagi seorang anak kepada ayahnya. Perlu diperhatikan para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari Abdurrahman bin Abi Bakar, waktu itu ada kejadian, boleh saya ceritakan. Abu Bakar itu menyuruh anaknya Abdurrahman untuk memanggil para sahabat yang miskin yang terkenal dengan nama Ahlus Suffah. Setelah mereka diundang ke rumahnya, rupanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, undangannya itu lebih banyak daripada makanan yang tersedia. Tetapi Abu Bakar menitipkan pesan kepada anaknya Abdurrahman bin Abi Bakar agar menyiapkan tamu-tamunya, agar mereka itu makan duluan, karena Abu Bakar tertahan dengan Nabi terlambat. Ketika Abu Bakar pulang, rupanya tamunya belum ada yang makan. Marah Abu Bakar, marah. Kemudian beliau mencari Abdurrahman, anaknya itu. Kemudian ketika bertemu dikatakan oleh ayahnya Abu Bakar, "Ya Ghunfar." Kalau kita itu dikatakan Ghunfar, itu bahasa kitanya safih, orang yang bodoh, tolol, orang yang dungu. Ini ya, ucapan seorang ayah kepada anaknya kadang seperti itu, wajar. Walaupun tidak semestinya, tetapi wajar. Ya Ghunfar, wahai orang yang anak bodoh. Fajadda, jadda itu istilahnya orang Arab itu kalau mereka itu marah itu mereka istilahnya itu mendoakan dengan seperti itu, dan ini kebiasaan orang Arab di kala itu. Fajadda wa sabba. Banyak komentar Abu Bakar kepada anaknya ini Abdurrahman bin Abi Bakar. Tetapi para jamaah yang saya muliakan, tidak ada satupun balasan dari anaknya kepada ayahnya. Ada. Dikatakan ini dan itu, lapang dada, biarin. Begitulah seorang anak yang berbakti, hadirin. Bukan kemudian dibalas dengan yang jelek. Kejadian serupa menimpa Abu Bakar kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah sedang safar dengan Nabi, kalung beliau tertinggal, sehingga manusia tertahan, mereka mencari kalungnya Aisyah. Mendengar berita seperti ini, Abu Bakar masuk ke dalam kemahnya Aisyah. Rupanya Rasulullah sedang tertidur di atas pangkuan Aisyah. Sudah dimarahin sama Abu Bakar. Kamu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, demi Allah saya tidak menjawab sepatah kata pun, dan saya tidak bergerak sedikit pun karena takut Rasulullah terbangun. Gitu. Jadi jangan kemudian kita menganggap kalau ayah kita seperti itu berarti dia tidak sayang lagi kepada kita. Nah, kemarahan seorang ayah wajar. Tapi jangan kemudian kita sikapi dengan seperti itu. Na'udzubillah, apalagi kalau ada seorang anak dia berantem dengan ayah ibunya. Boleh. Apalagi sampai melukai ayah ibunya. Ini adalah kedurhakaan yang mengerikan. Seorang anak dia mestinya seperti itu. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang terjadi. Kita tidak boleh membalas. Kejadian serupa menimpa Abdullah bin Umar kepada anaknya. Waktu itu Abdullah bin Umar mengatakan kepada anaknya, jangan kalian larang istri-istri kalian ke masjid. Jangan. Waktu itu ada seorang anaknya yang bernama Bilal ibnu Abdullah bin Umar melihat kalau istrinya ke masjid mungkin terjadi fitnah. Dia mengatakan, saya akan larang anak, istri saya, kata Bilal ibnu Abdullah. Mendengarkan seperti itu Abdullah bin Umar marah, caci maki. Kata perawi hadis, tidak pernah aku mendengarkan Abdullah bin Umar mencaci maki anaknya seperti yang dia lakukan dan ucapkan di saat itu. Bilal bin Abdullah tidak menjawab sama sekali, diterima dengan baik. Begitulah seorang anak kepada orang tuanya. Jangan dibalas, jangan ini, jangan itu. Jangan berubah sikap kita. Ayah kita marah, biarkan. Dan jangan kita itu memicu sesuatu yang membuat ayah kita lebih marah lagi. Orang tua kita para jamaah kalau sedang marah lalu kemudian kita bantah, kira-kira lebih marah atau bagaimana? Kayak api disiram minyak. Bagaimana terus kalau orang tua kita sedang marah? Diam saja. Diam saja. Anggap saja ini ujian kepada kita. Abaikan itu semuanya. Tidak perlu kita sikapi dengan berlebihan. Begitulah orang tua kita. Maka ini adalah adab yang ke-9 yang perlu kita perhatikan. Adab yang ke-10. Silakan bagi para jamaah yang ada yang ingin ditanyakan, silakan dipersiapkan dari sekarang sehingga kita bisa menghemat waktu.
Jika ada yang ingin ditanyakan. Baik. Adab yang ke-10 para jamaah adalah mendampingi keduanya dengan baik walaupun mereka seorang musyrik dan musyrikah. Ayatnya sudah kita sebutkan tadi. Dalilnya adalah hadis Asma binti Abi Bakar. Beliau mengadu kepada Nabi, ibunda beliau mendatangi beliau dalam keadaan ibundanya itu masih musyrikah. Ibundanya Asma binti Abi Bakar. Kemudian kata Nabi SAW kepada Asma binti Abi Bakar ketika beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ibunda saya datang dalam keadaan dia itu musyrikah." Kata Nabi, Sambung ibumu dengan baik, sikapi dengan baik. Sikapi dengan baik, pergauli dengan baik, walaupun musyrikah. Terus para jamaah, bagaimana kalau ibu kita, ibu yang baik, yang menyuruh kita dengan kebaikan, masih tega kita berdurhaka kepada kedua orang tua kita? Musyrikah saja, non muslim ibu kita, na'udzubillah, itu saja ada kewajiban kita mendampingi dengan baik. Setiap anak dia merasa risih dengan ibunya. Bagaimana? Para jamaah pernah mendengar kisah mereka yang sampai kepada tingkatan mahkamah untuk berebut mana di antara mereka yang memiliki hak di dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita tiru seperti itu. Kita berlomba-lomba, ini adalah pintu surga, kesempatan. Setelah ibu kita meninggal, ayah kita tiada, baru kita menyesal. Tidak boleh kita seperti itu, hadirin. Adab yang ke-11 adalah adamul minnah alaihi ma fil bir. Gak boleh seorang anak memiliki pamrih sedikit pun ketika berbakti kepada ayah ibunya. Tidak boleh. Sebagian kita ketika memberi kepada ayah ibu kita itu pengen dipuji, pengen. Kita ini seperti itu, menjadi orang hebat itu dengan jasa ayah ibu kita. Jangan salah. Jadi ketika kita memberi kepada ayah ibu kita pemberian, jangan berpikir ini karena kita, tetapi ini sebab orang tua kita. Kita bisa memberi. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ketahui, apapun kebaikan yang kita berikan kepada ayah ibu kita itu tidak bisa membalas kebaikan yang telah mereka berikan kepada kita. Tidak bisa. Kecuali dalam satu keadaan. Ada yang bisa menjawab? Seandainya dia seorang budak, dia beli, kemudian dia merdekakan, baru impas. Selain itu tidak, dan itu mustahil terjadi di zaman sekarang. Jadi jangan berpikir kalau kita itu bisa membalas kebaikan ayah ibu kita kepada kita. Jangan berpikir seperti itu. Baik, di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, di dalam Adabul Mufrad dari hadis Abu Burdah, beliau melihat Ibnu Umar memperhatikan seorang lelaki dari daerah Yaman, dia tawaf di Ka'bah dengan dia memanggul ibunya di belakang punggungnya. Bayangkan. Dia tawaf di Ka'bah, dia panggul ibunya, dia gendong ibunya di punggungnya. Dia mengatakan innilaha ba'iruhal mudhallalu iz ad'arat rikabuha lam ad'ar. Aku ini kepada ibu saya ini ibarat binatang tunggangan dia. Seandainya binatang lain tersimpuh karena lelah, aku tidak akan tersimpuh. Bayangkan. Ini yang dilihat oleh Ibnu Umar kepada seorang lelaki Yaman tersebut. Abu Burdah bertanya kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, apakah," perhatikan para jamaah, "apakah sikap lelaki Yaman tersebut kepada ibunya impas di dalam kebaikan ibunya kepada dia?" Kata Ibnu Umar, "La, tidak bakal impas, wala bizafratin wahidah." Tidak bakal impas walaupun jika dibandingkan dengan tetekan sang anak ketika dia menyusui dari ibunya. Belum bagaimana ibunya mengandung dirinya berbulan-bulan, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kemudian bagaimana penderitaan ketika melahirkan anaknya, dibandingkan kondisi itu dengan dia saat menyusui kepada ibunya. Ini gak bisa dibandingkan para jemaah.
Lalu kita menganggap kalau kita ini orang yang hebat, yang menganggap kalau yang sudah kita berikan kepada ayah ibu kita itu segala-galanya. Salah kita. Baik. Jadi oleh karena itu hadirin yang saya muliakan, apapun yang bisa kita lakukan kepada ibu dan ayah kita lakukan tanpa pamrih. Karena kita bisa seperti ini dengan jasa-jasa mereka. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, yang ke-12. Tidak boleh seorang anak di antara adab, ya, dia itu memanggil ayahnya dengan panggilan namanya. Tidak boleh duduk sebelum ayahnya duduk, dan tidak boleh berjalan di hadapan ayahnya. Ini kadang kita nggak paham, suka-suka hati. Tidak boleh para jemaah. Kita jadikan ayah kita ibarat raja. Dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, Abu Hurairah pernah melihat dua orang lelaki. Abu Hurairah pernah melihat ada dua orang lelaki berjalan. Lalu Abu Hurairah bertanya kepada temannya, apa hubungannya dua lelaki itu? Kata orang tersebut, ini ayahku wahai Abu Hurairah. Ini ayahku wahai Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, la tusammi bismi. Perhatikan pesan Abu Hurairah kepada orang itu. Jangan kamu itu memanggil ayahmu dengan namanya. Wala tamshi amama. Jangan jalan di hadapan dia. Wala tajlis qablah. Dan jangan kamu itu duduk sebelum ayahmu itu duduk. Dan ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab yang diajarkan oleh Abu Hurairah kepada kita. Adab yang ke-13. Sedikit lagi saya tambah. Seorang anak, dia wajib untuk memenuhi panggilan ayah ibunya dengan segera tanpa menunda-nunda. Dalilnya adalah kisah 3 anak yang mereka berbicara ketika mereka berada di umur yang masih kecil. Sebabnya di antara 3 bayi tersebut adalah bayinya siapa para jamaah? Jurayj. Jurayj ini adalah seorang yang abid, seorang lelaki yang salih. Tetapi kesolehan dia pernah terjadi kejadian dia tidak memenuhi panggilan ibunya ketika dia memanggil Jurayj, padahal Jurayj sedang melakukan sholat sunnah. Disitulah ibunya mendoakan kepada Jurayj dengan ditimpa fitnah terjadi. Maka para jamaah yang saya muliakan, ibu kita memanggil kita segera penuhi panggilannya. Apapun kesibukan kita, penuhi panggilannya. Karena itu adalah kebaktian kita kepada keduanya. Al-Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis kisah Jurayj, beliau mengatakan di dalamnya terdapat faidah, kata beliau, seorang anak dia harus memenuhi panggilan ayah dan ibunya seandainya itu adalah sholat sunnah. Kalau sholat wajib hak Allah lebih besar. Tapi kalau sholat sunnah, kata para ulama, kata Imam Nawawi, dalil bahwa yang benar seorang anak dia memenuhi panggilan ibunya dan ayahnya dan melakukan apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu para ulama mengatakan, seorang yang dia merantau untuk belajar ilmu agama, kemudian dipanggil pulang oleh ibu atau ayahnya, dia melihat apakah yang dia pelajari di dalam tempat tersebut adalah ilmu fardhu ain yang dia harus mengetahuinya atau ilmu fardhu kifayah. Seandainya itu ilmu fardhu ain, maka boleh dia tidak memenuhi panggilan keduanya. Tapi kalau itu fardhu kifayah, belajar bahasa Arab, belajar nahwu, belajar usul, belajar hadis, ini ilmu alat, ilmu fardhu kifayah, ilmu mukammilat, bukan ilmu yang dia wajib dia ketahui. Maka gak ada alasan dia tidak memenuhi panggilan ayah ibunya. Pulang dia, penuhi panggilan ayah ibunya. Barangkali dia ingin butuh bantuan kita. Paham ini para jamaah? Walaupun ini belajar ilmu agama, ini sholat sunnah, kita disuruh untuk memenuhi panggilan ayah ibu kita. Adab yang ke-14, kita lapang dada di dalam memenuhi atau di dalam mendapatkan apa yang kita dapatkan dari orang tua kita tanpa tekanan dan ketidakpuasan apapun. Dan ini dalilnya sudah kita sebutkan tadi
bagaimana Abu Bakar menceramahi anaknya dan diterima oleh anaknya dengan baik, tanpa kemudian ayah saya begini, ayah saya begitu. Adab yang ke-15, meminta maaf kepada orang tua kita. Dan ini adalah salah satu adab yang bagus. Adab yang ke-16, meminta izin kepada kedua orang tua kita ketika kita akan masuk ke dalam kamar keduanya. Izin, ini termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Adab yang ke-17, meminta izin ketika kita akan safar kepada kedua orang tua kita. Walaupun kita sudah menikah, tetap izin kepada ayah ibu kita. Yang ke-18, kita tidak boleh bakhil, pelit kepada keduanya dalam permasalahan harta. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kebaikan kamu kepada ayah ibumu adalah engkau memberikan apa yang engkau miliki kepada keduanya, selama itu bukan di dalam keadaan kemaksiatan. Dan ini para jamaah yang saya muliakan, adab yang baik. Yang ke-19, kita membantu kedua orang tua kita berkhidmah kepadanya lebih daripada khidmah kita kepada diri kita. Yang ke-12, mendahulukan perintah keduanya daripada melakukan amalan-amalan sunnah. Al-Imam Ibn Hazm menukil kesepakatan para ulama bahwa birrul walidain adalah wajib, dan perkara wajib tidak boleh kita nomor duakan dari perkara sunnah. Yang ke-21, kita menjauhkan diri kita agar tidak terjatuh ke dalam celaan kepada kedua orang tua kita dan cacian kepada kedua orang tua kita, ataupun apa yang bisa memicu cacian dan makian kedua orang tua kita. Apa saja? Kita berusaha, misalkan orang tua kita nggak suka minyak wangi tertentu, misalnya, ya sudah, kalau kita masuk ke rumah bapak ibu kita, jangan kita menggunakan minyak wangi yang dia tidak sukai. Paham ya? Baik. Yang ke-22, kita memahami tabiat. Sebenarnya dari setiap poin banyak hadis atau kisah dari para salaf yang perlu saya sebutkan, namun untuk menyikat waktu agar kita bisa memahami walaupun secara global. Yang ke-22 adalah kita memahami tabiat dan perangai kedua orang tua kita. Dengan kita memahami tabiat keduanya, maka kita akan sabar di dalam apapun yang muncul dari keduanya. Yang ke-23, kita menampakkan kegembiraan dan memberikan kegembiraan kepada orang tua kita, dan kita bersama-sama dengan kedua orang tua kita di dalam kebaikan. Yang ke-25 atau setelahnya, kita berusaha untuk memperbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Perbaiki. Walaupun orang tua kita yang salah, jangan kita menganggap kalau kita yang paling benar. Mulai dulu kita yang meminta maaf. Ini adalah perbuatan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Yang kesetelahnya, dan ini penting, sering terjadi, tidak boleh kita mencela orang tua kita di hadapan manusia. Memang bapak saya kayak gitu. Ini boleh. Ini termasuk dari adab yang buruk seorang kepada ayahnya. Walaupun ayah kita bagaimanapun keadaannya, ini itu, nggak perlu kita ceritain sama orang lain. Untuk apa? Untuk apa? Kita ingin orang lain tahu kalau orang tua kita begini dan begitu. Nggak boleh. Kita disuruh menutup aib seorang muslim. Aib orang tua kita lebih kita prioritaskan untuk kita tutup. Ini semuanya adalah adab yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim ketika orang tuanya masih hidup. Seandainya orang tuanya sudah meninggal, maka perbanyakilah istighfar kepada kedua orang tua kita. Kemudian perbaiki hubungan mereka yang menjadi teman-teman orang tua kita. Bayarlah hutang orang tua kita. Puasa kita bayar, haji kita bayar, nazar kita bayar, umrah kita bayar, dan kita menjadi seorang yang baik, yang amanah di dalam menjalankan warisan yang dimiliki oleh orang tua kita. Tentunya para jemaah yang saya muliakan,
Tersisa sedikit dari adab-adab yang perlu diketahui oleh seorang anak kepada ayahnya setelah ayahnya meninggal. Namun apa yang sudah kita bahas dan kita kaji dalam pertemuan tadi, insya Allah bisa menjadi sedikit tambahan ilmu kita bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan rupanya berbakti kepada kedua orang tua kita bukan sesimpel yang kita gambarkan. Namun ini adalah amalan yang besar yang akan menjadikan kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, dengan ini para jamaah yang saya muliakan, saya rasa majelis kita cukupkan. Sekian, terima kasih atas perhatian semuanya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Di sini saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pengurus yang telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya belajar di tempat yang mulia dan nyaman ini. Semoga dibalas oleh Allah dengan amalan-amalan kebaikan dan pahala yang berlipat. Terima kasih, dan akhir kata saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.